Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Pertama adalah isu hasil Ijma Majelis Ulama di Bangka Belitung yang menetapkan manfaat yang kita peroleh setiap tahunnya dari BPKH haram. Kedengarannya mudah, tetapi nanti itu akan menimbulkan isu, bahkan mungkin bisa menjadi isu yang hangat dalam masyarakat kita. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bukan pertanyaan yang terlalu dalam, saya pencerahan aja. Jadi sebenarnya pas saya mau tanya tadi sudah diulas sama Bang Ihsanuddin Nursi. Jadi saya nggak tahu kalau Bang Ihsanuddin sependapat dengan saya bahwa sistem yang dilakukan oleh pengelola dana haji ini apakah bisa kita samakan dengan skema Ponzi gitu loh, Bang Ihsanuddin. Jadi Ponzi scheme. Karena apa? Itu kan bagaimana supaya bisa membiayai itu kan dari orang yang baru yang store. Yeah. Tapi yang lama kan nggak ditahu kelolaannya di mana. Tapi mungkin sudah dijelaskan lebih jauh. Saya cuma mau minta penjelasan apakah itu skema Ponzi atau apa. Karena kejadian Ponzi scheme yang pernah menghebohkan dunia terjadi di New York, ya kan? Sampai sekarang dia kalau nggak salah dihukum 150 tahun penjara. Gitu. Nah, apakah kita akan menjadi seperti itu? Gitu, itu Pak pengelola. Karena saya melihat pengelolaan ini, dana ini pengelolaan, saya bicara soal pengelolaan, saya bukan bicara tentang kita berangkat atau tidak berangkat. Ya, saya melihat permasalahan ini bukan permasalahan baru Pak Refli gitu. Karena kalau kita mau balik ke belakang, kita adalah salah satu peserta jemaah haji terbesar di dunia. Nah, sekarang kalau nggak salah kuotanya 200.000 lebih Pak ya, 221. Kita yang terbesar dari seluruh jamaah. Kalau di Amerika itu justru kuotanya nggak penuh-penuh gitu sampai sekarang. Nah, maksud saya dengan uang dan jemaah yang seperti banyak itu, kok sekarang orang ribut soal masalah bagaimana dana ini dikelola, bagaimana ini dikelola. Saya minta pencerahan, apakah dana ini sudah pernah dianggarkan atau dibicarakan lah setidaknya untuk menaikkan taraf pelayanan daripada jemaah haji itu sendiri yang seperti dibilang oleh Bang Ihsan, ya kan? Apakah ini pelayanannya ini benar-benar public service atau apa gitu? Itu Pak. Karena kalau kita melihat saya waktu naik haji tahun 2008, saya kebetulan mencari teman saya. Itu saya datang ke mereka punya maktab ya istilahnya. Itu agak di luar, karena kalau kami dari USA itu kan jatahnya seperti, kalau di sini ONA plus Pak ya. Jadi kita di hotel. Itu betul-betul miris sekali, apartemennya itu sangat tidak layak kalau saya bilang gitu loh. Maksudnya kenapa nggak kita bicarakan bahwa penggunaan dana ini digunakan untuk itu gitu loh. Infrastruktur kita bangun. Negara miskin seperti Bangladesh sendiri kalau nggak salah, mereka punya, India mereka punya gitu loh, untuk mereka punya warga untuk bisa hadir di situ. Kenapa kita nggak pikirkan itu maksud saya pencerahannya di situ. Apakah memang sudah ada atau belum ada atau pernah diadakan tapi tidak jalan seperti itu? Karena mungkin skema Ponzi yang dibilang Bang Ihsanuddin ini, karena kan cuma 30% yang diputar Pak. Yang 70% ini kan kita nggak tahu. Dan menurut saya sependapat bahwa yang dibilang aman itu kan bagaimana supaya apakah pelaksanaan haji ini akan terus-menerus bisa dilaksanakan. Itu amannya kan di situ ya, Bang Ihsan ya. Jadi bukan aman dari investasinya, tapi aman. Pokoknya ada jamaah 200 lebih tiap tahun berangkat. Uangnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira gitu minta pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah, kalau sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah.
Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat, betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar dan juallah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat. Dan the real content of dignity is religion. Uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real, dan yang real itu adalah emas. Kalau dibelikan emas gimana? Emas. Karena kalau saya hitung dengan emas, ternyata jamaah haji Indonesia yang 10-15 tahun, itu semuanya kita bisa pergi dengan ONH+. Jadi yang kita bayarkan itu, saya hitung harga emas yang saya taruh misalnya 10 tahun, 15 tahun yang lalu, dan misalnya saya pergi sekarang, itu saya sudah bisa pergi dengan ONH+, kalau menggunakan harga emas. Jadi di sini letaknya, menurut saya sangat penting kebijakan-kebijakan itu supaya tidak ngawur, karena Anda berhubungan dengan langsung tamu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.